Dalam materi pembelajaran kita kali ini, pada bagian pertama kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada bagian kedua, kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Dan pada bagian ketiga, kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN. Bagian 1, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan ada dua jenisnya. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah suatu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari adalah sel kelamin jantan dan kepala putik adalah sel kelamin betina. Selanjutnya yang kedua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada dua jenisnya. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya yang pertama spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora misalnya paku dan lumut. Yang kedua, akar tinggal. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal misalnya jahe dan kunyit. Yang ketiga, umi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umi lapis misalnya bawang merah. Dan yang keempat, tunas adventif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif seperti cocor bebek. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang turut serta dibantu oleh manusia. Misalnya yang pertama mencangkok. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok misalnya mangga, jeruk, jambu, rambutan. Pada umumnya, tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki kambium. Contoh perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu stek, misalnya pada bunga kertas. Contoh perkembangbiakan vegetatif ketiga menyambung atau okulasi. Dan yang keempat, merunduk. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk misalnya pada tanaman stroberi dan pada tanaman apel. Perkembangbiakan pada stroberi selain dengan cara merunduk juga dapat dilakukan dengan cara stek geragih. Selanjutnya, perantara penyerbukan. Yang pertama, dengan bantuan hewan, misalnya pada lebah dan kupu-kupu. Ketika lebah dan kupu-kupu hinggap di benang sari, dan pada saat itu juga lebah dan kupu-kupu hinggap di kepala putik, maka akan terjadi yang namanya proses penyerbukan. Dengan demikian, penyerbukan ini dibantu oleh hewan. Yang kedua, dengan bantuan angin. Ketika angin bertiup, maka secara langsung serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Yang ketiga, dengan bantuan air. Tumbuhan yang memiliki perantara penyerbukan dengan bantuan air, misalnya pada tumbuhan lumut. Benang sari yang terbawa oleh air dapat melekat pada kepala putik. Yang keempat, dengan bantuan manusia. Pada peristiwa ini, penyerbukan dilakukan oleh bantuan manusia, misalnya pada tanaman vanili, yaitu dengan cara benang sari ditaburkan pada kepala putik. Bagian 2, menentukan ide pokok suatu paragraf. Menentukan ide pokok suatu paragraf. Untuk menentukan ide pokok suatu paragraf, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan kalimat utamanya. Untuk menentukan kalimat utamanya, kita dapat menggunakan sebuah rumus yaitu A, B, C. A berarti awal, B belakang, C campuran. Suatu kalimat utama dalam paragraf bisa terletak di awal, bisa terletak di belakang, atau campuran. Lantas, bagaimana cara kita membedakan suatu kalimat utama apabila terletak di awal? Yaitu dengan cara melihat pada kalimat keduanya. Jika pada kalimat keduanya ada pengulangan kata atau repetisi. Kemudian, jika pada kalimat keduanya ada kata rujukan seperti ini, itu, tersebut. Dan jika pada kalimat keduanya ada kata gantinya, mereka, ia. Jika kita perhatikan pada paragraf ini, di paragraf 1, ini terdiri dari 3 kalimat.
di kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Nah, jika mengacu pada penentuan kalimat utama di awal, maka kita lihat pada kalimat keduanya ada pengulangan kata atau repetisi. Jadi, beberapa kata pada kalimat pertama diulang kembali pada kalimat kedua. Kemudian, di kalimat kedua biasanya ada kata rujukan ini, itu, tersebut. Atau pada kalimat kedua ada kata gantinya, mereka, ia. Selanjutnya, bagaimana ciri suatu paragraf jika kalimat utamanya ada di belakang? Yaitu dengan melihat pada akhir kalimat. Nah, jika di paragraf 1 ini, maka kita lihat akhir kalimatnya ada di kalimat 3. Namun, jika kita melihat paragraf 2 ini, maka akhir kalimatnya ada di kalimat 5. Nah, untuk menentukan kalimat utama jika ada di belakang, maka kita dapat melihat ada simpulan. Biasanya ada kata yang mengarah ke simpulan. Misalnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan bahkan. Jika pada akhir kalimatnya ada kata-kata yang merujuk ke simpulan, maka dapat dikatakan kalimat utamanya ada di belakang. Selanjutnya, bagaimana jika kalimat utamanya campuran? Jika kalimat utamanya ada di awal dan di belakang, maka kalimat utamanya merupakan kalimat campuran. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Misalnya, pada paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ini adalah kalimat pertama pada paragraf 1. Kemudian, di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Ini adalah kalimat kedua pada paragraf 1. Selanjutnya, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ini merupakan kalimat ketiga pada paragraf 1. Sekarang, untuk menentukan ide pokok dari paragraf ini, maka kita harus mencari kalimat utamanya, di mana kalimat utamanya bisa ada di awal, di belakang, atau campuran. Jika kita lihat dari paragraf 1 ini, ternyata ada pengulangan kata atau repetisi, yaitu pada kata jagung, kemudian dijadikan bahan makanan pokok. Kata-kata pada kalimat pertama ini diulang kembali di kalimat kedua. Nah, di sini jagung sebagai makanan pokoknya. Jadi, ada sebuah repetisi atau pengulangan. Dengan demikian, kalimat utamanya ada di awal. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ini adalah kalimat utama dari paragraf 1. Dari kalimat utama ini, selanjutnya kita bisa menentukan ide pokok. Nah, maka kita mengetahui ide pokok dari kalimat ini, yaitu jagung dijadikan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia. Bagian 3. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri ASEAN. Kelima tokoh ini adalah, yang pertama, Adam Malik, perwakilan dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, perwakilan dari Malaysia. Yang ketiga, Tanat Koman, perwakilan dari Thailand. Yang keempat, Narcisco Ramos, perwakilan dari Filipina. Yang kelima, Raja Ratnam, perwakilan dari Singapura. Negara-negara ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah: yang pertama, 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967.
Kemudian yang kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketiga, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kelima, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Mari merangkum. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, kemudian kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok suatu paragraf, dan kita juga sudah belajar tentang negara-negara ASEAN.